Nawawi dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan ada riwayat bahwa alam yang diciptakan Allah itu ada 360.000 alam. 360.000 alam. Ya, alam ruh itu, alam amri itu adalah makhluk ciptaan Allah yang hanya Allah itu bilang kun, amr, perintah. Jadi tanpa ada bahan. Karena Nabi Adam kan diambilkan dari tanah sana, jasad. Kelontongan. Jadi aslinya yang insan itu ya ruh itu. Inilah amanat yang sangat berat. Karena ruh itu fitrah. Fitratallahil lati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Ruh itu diciptakan oleh Allah sangat suci, suci betul. Dan ruh itulah yang bisa berinteraksi dengan Allah. Ya, maka pada diri manusia itu ada alam musyahadah. Alam musyahadah yang ketok iki. Yang bisa diindra dengan indra lima tadi. Tadi ada alamul amri, itu ruh itu yang mempunyai juga 5 akal, qalb, ruh, sir, khofi. Itu kata Imam Ghazali, ruh itu sebenarnya ada pada diri jasad manusia itu sesuatu yang gharib, asing. Karena ruh itu bukan di alam ini hidupnya sebenarnya, gitu loh. Asing. Ya. Makanya kalau nanti kembali kepada Allah, kita kembalikan itu ya harus tetap suci, gitu loh. Ini amanat yang sangat berat. Kita dititipi sesuatu yang suci untuk menjaga kesuciannya. Itu yang berat. Makanya la tabdila li khalqillah. Tidak boleh, tidak ada orang yang berhak untuk mengganti apa? Ciptaan Allah. Karena ruh itu sudah suci. Ketika di alam ruh, alastu bi rabbikum qalu bala. Ruh itu dihitop oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Iya, engkau Tuhanku ya Allah. Sudah, roh itu sudah menyaksikan begitu. Ketika masuk ke jasad kita, kok kita tidak iman kepada Allah? Roh itu diajak iman kepada yang lain. Itu namanya sudah merubah ciptaan Allah. Bayangkan, merubah irung yang pesek dimbangi roh itu haram, itu taghyirul khil. Yang paling berat taghyirul khil adalah merubah ruh yang suci itu menjadi kufur. Makanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya orang yang menyekutukan Allah. Itu fatal sudah. Karena ruh ini sebenarnya tujuan yang asli, yang mahalun nadror, tempat Allah melihat. Maka jika sudah ruh ini diajak kufur, maka sudah tidak dipandang oleh Allah. Apapun kebaikan Anda, tidak ada artinya. Ya, makanya orang iman itu sejelek-jeleknya orang iman, katanya Imam Syafi'i As-Syadzili. Kalau Anda dikasep melihat imannya orang sing paling ahli maksiat, wis pokok iman, itu matahari itu kalah sinar. Ya, maka kita sebenarnya kepada siapapun, terutama kepada orang iman, itu tidak boleh benci kepada jasadnya, harus benci kepada kelakuannya. Ini sing repot. Ini sing repot. Bukankah punya nasab tinggi saja, ya? Nah, karena hakikatnya roh itu suci. Maka kalau kita kembalikan dalam keadaan yang sudah kotor, ya roh itu mau bertemu dengan Allah. Ya. Itu alamul amri. Dalam alamul amri itu ciptaan Allah yang nantinya bakal kekal. Roh, kursi, aras, surga, neraka. Itu min alamil Kalau alam syahadah yang bukan alam amri termasuk jasadnya tidak akan kekal. Ya. Jadi pada diri manusia itu
ada perangkat yang sangat agung, yaitu ruh. Ya. Maka ruh itu kalau sudah bersih dan suci, wah, apapun bisa dilakukan. Itu seperti Asib bin Barqoya itu yang memindah anatika qabla ayyartadda ilaika tarfu. Aku akan memindah hingga singgasananya Ratu Balkis Sulaiman, Nabi Sulaiman. Sebelum kedipan matamu itu kembali. Ya Allah, cepet itu, ruh itu ya. Loh, itu ruh. Jadi yang memindah ruhnya. Loh, kok iso ndak kelihatan? Seharusnya kelihatan sing gak sana diling. Waya miber ketok. Saking cepatnya gerakan ruh, itu tidak bisa terlihat. Sampai ruh kitirane pesawat. Ya. Itu kan besar, baling-balingnya besar. Itu kalau sudah berputar cepat, lihat apa enggak ada? Enggak melihat. Itu contoh yang gampang. Ya. Tapi kan sampean kene no tangan ya pedot. Roh itu juga begitu, bisa menembus apapun. Ya. Asal roh itu artinya disucikan. Kalau suci itu merdeka, roh itu bebas. Ya. Kalau dibelenggu dengan nafsunya, ya sudah. Ya. Maka kata di hikam, kaifa yusyrikul qalbu suwarul aqwani muntabatun fi bir'a. Bagaimana hati, roh itu akan bisa bening seperti kaca. Sedangkan suwarul aqwan, foto-foto alam ini nempel di situ. Gambar-gambar alam itu nempel. Pingin mobil, ya, pingin rumah bagus, pingin ini, pingin keramat, itu nyentel kabeh. Makanya tidak bisa memandang. Wa kaifa yarhalu ilallah wa huwa makabbalun bisahwa. Bagaimana roh itu akan bisa berangkat menuju Allah sedangkan dia diikat oleh syahwat. Ya wis. Maka roh itu berontak, asik. Ada roh itu ada pada diri kita sesuatu yang asik. Ya. Itulah amanat yang paling berat. Ya, menjaga kesucian roh. Ya. Jadi harus kalau di alam roh alas birabbikum qalu bala, nanti kalau kembali Allah pada Allah ya juga gitu. Ya harus alas birabbikum qalu bala. Ya, nanti roh itu ditiupkan kepada Nabi Adam. Ya, itu sudah terang-terang ya, jangan seperti itu. Memang yang pantas kepada roh itu nafsu untuk memudahkan kepada kita. Ya, ya, karena kita itu sangat kecil ya. Allah itu maha segala. Ya, bayangkan kalau kita itu mengajak diskusi burung itu ya, kita ngomong kan tidak mungkin paham burungnya ya. Paling gitu. Ya, gini. Kita harus bersikap seperti dia. Ya seperti kiai-kiai Jawa itu, orang Jawa itu repot. Lu kata diketati temen, hukum sing temen, wis tambah repot. Akhirnya kiai-kiai itu menurunkan derajatnya, ya apa cik iso gampang ditiru nawang. Itu. Begitu ditiupkan roh itu, mana itu? Roh fi Adam alaihissalam. Amarob roh antadkhula fi. Amara moko perintah sapa Allah Gusti Allah taala hal manusa ruh ing roh antadkhula ing yen to melbu apa roh fi ing dalem nabi. Gitu. Maka oleh Allah diperintah roh itu kalau kita kan di rahim, ya, yang mana itu adalah penghasil dari sperma dan telurnya perempuan, yang mana semua itu adalah dari saripati yang kita dapatkan dari bumi. Lah ngoten nggih. Ya, makanan ini. Ini setelah 4 bulan ya ditiupkan roh juga. Sama. Ya. Lalu aneh, Nabi Isa itu kama sali Adam. Kamu kan Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam tidak duwe bapak, tidak duwe ibu.
Tambah hebatan. Nah. Kalau argumen kan gitu. Ya. Hati-hati orang filosof itu kalau ngomong itu, karena orang Mu'tazilah itu ya mengambil filosof dari Nasrani. Yuhanna kalau tidak salah namanya, saya lupa itu. Nah, maka diperintah untuk masuk Nabi Adam. Wa yuqalu lan diucapno apa anna ruha sedune ruh iku dakhalat manjing apa ruh min dimaghihi saking uteke Nabi Adam. Fastadarat moko muter apa si ruh fihi ing dalam Nabi Adam dimaghihi miqdara mi'atai amin ing dalam kira-kira 200 tahun. Begitu masuk lewat otak. Loh, roh itu di otak itu berputar perkiraan membutuhkan 200.000 tahun. Ya, mi'atai 200 tahun, bukan 200.000. 200 tahun. Maka kalau itu adalah isyarat bahwa otak kita kan tidak tahu diam, ya. Selalu berpikir. Ya. Otak kita itu selalu ada. Khotir namanya. Kemerentak. Lungo teko, ya lungo teko. Terus berubah-ubah otak. Ulek ngene yo opo, ulek ngene yo iki kurangan, iki kurang ini. Terus. Karena memang apa? 200 tahun roh itu nanti utekmu gene ngelu. Koyok pecah kundasku mikirno iki. Ya. Wah, cerita gitu nggak seneng jare. Senengan cerita sambu politik. Ya, ya biar. Ya. Ini kan bagi orang-orang yang mau tahu ya bahwa kita itu sangat kecil, bahwa di sekitar kita itu banyak alam-alam yang ada hijab yang oleh Allah tidak diperlihatkan kepada kita. Karena alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang iman kepada sesuatu yang gaib. Setelah begitu summa nazalat moko kari-kari mudun apa ar-ruhur ruh fi ainaihi ing dalem mripate Nabi Adam. Kemudian setelah dari otak muter selama butuh waktu 2200 tahun, otak itu baru turun ke mata. Apa namanya? Roh itu baru turun ke mata. Nah, di situ mata bisa melihat. Panadzara moko ningali apa sapa Adam ila nafsi maring awak dhewe Nabi Adam. Para moko ningali sapa Adam ha ing nafsihi inan hale rupa apa tanah. Ya bisan kang kering. Begitu roh itu sampai di mata iso ngelok Nabi Adam. Ya. Begitu dilihat dirinya. Loh, ternyata aku ini berupa dari tanah yang kering. Ya, wong kan wong koma kan masuk isoba gitu ya. Sik kari moto itu kedep-kedep. Itu kira-kira seperti itu, sudah nyawanya sudah tinggal di situ. Ruhnya itu sudah tidak penuh. Melihat dirinya ternyata dari tanah yang kering. Falamma balagha moko kaline wis tumeka. Ya. Apa roh ila udunaihi. Maring kuping lorone Nabi Adam. Sami amoko bisa ngrungu sapa Nabi Adam tasbihal malaikati. Ing wacanan tasbih malaikat. Begitu roh itu turun sampai di telinga, baru Nabi Adam bisa mendengar tasbihnya malaikat. Ya. Itu karena rohnya masih suci. Ya, rohnya masih suci. Jadi yang didengar adalah sesuatu yang alam malakut. Artinya kalau melihat ini, orang itu kalau rohnya suci, lihat seperti Ki Hamid,
itu bisa mendengar sesuatu omongan yang sangat jauh. Bahkan yang kita omongkan dalam hati kita, beliau bisa mendengar. Gitu ya. Ya, saya kan macam cerita itu. Bapak saya waktu pingin ngasih hadiah sama Kiai Hamid itu kan, karena tidak pernah ngasih hadiah, beliau tidak punya uang. Akhirnya suatu saat punya rezeki sebanyak Rp1.000. Akhirnya bapak saya ini menukarkan uang itu kemana-mana di toko. Untuk bisa yang 500 kasih Kiai Hamid, yang 500 dibawa Bu. Ternyata semua toko tidak mau ngasih. Karena waktu itu sebelum tahun 80 ya, uang 1.000 itu sangat besar. Akhirnya karena sudah niat, nekat, dikasihkan semua. Nanti pulang jalan atau utang sama orang. Ya. Ternyata memang rohnya itu suci. Baca pandangannya tembus, pendengarannya nyatanya ini. Waktu suci itu bisa mendengarkan tasbihnya malah. Nah, tasbihnya tumbuh-tumbuhan itu juga ada. Maka oleh bapak saya dikasihkan semua. Setelah bapak saya pulang belum sampai di gang, dipanggil. Solihin, balik. Kok susu mulai turun tak susui. Akhirnya disusui 500. Ya. Kiai Tolha pamannya besan saya, Menteri Agama itu. Itu kan pernah bermimpi bertemu Kiai Hamid. Dalam mimpi itu beliau ngasih uang sama Kiai Hamid 10.000 waktu itu. Ngasih hadiah 10.000. Dalam mimpi. Ketika beliau sowan ke Kiai Hamid, pulang, ditimbali. Kiai Tolha, mana yang 10.000 itu? Belum dikasihkan sudah pulang. Akhirnya beliau harus merogoh kesanya untuk mengasih Kiai Hamid 10.000. Dalam mimpi itu Kiai Hamid. Ya ini, begitu karena rohnya Nabi Adam masih suci, masuk langsung mendengar tasbihnya malah wah. Ya. Syekh Abdullah Wasyarani juga begitu, pernah mengalami hal ya bisa mendengar tasbihnya tumbuh-tumbuhan. Maka beliau minta kepada Allah bermunajat agar hal itu makom itu dilepas. Ya. Karena bisa gila kita itu, bingung. Ya, kalau berjalan ada tumbuh-tumbuhan subhanallah. Bingung ini jin apa gitu ya. Ya. Tsumma nazarat moko kari-kari mudhun apa sirruh syumahu ing janur irunge Nabi Adam. Pati samoko banjur waing sapa Nabi Adam. Falamma faraga moko kari anikalane wis rampung sapa Adam min itosihi saking apa? Wainge Nabi Adam. Ya. Nazalat temurun apa si ar-ruhur ruh min famihi saking lisan Nabi Adam walisanihi lan ilati Nabi Adam wa udhunaihi lan sakik apa iku lho kuping loro Nabi Adam walakona lan nuntun sapa Allah Gusti Allah hu ing Nabi Adam sapa Allah Gusti Allah taala halim Allah ayakula yang ngucap sapa Adam alhamdulillah ing alhamdulillah. Ya, fa ajaba mongko jawab sapa Allahu ing Nabi Adam yarhamuka rabbuka ya Adam. Ya marhamuka muga-muga melasi ka ing sira Adam sapa rabbuka pangeran sira Adam. Ya Adam hu Adam. Maka ketika sudah melewati otak, mata, hidung baru ke apa? Iki apa itu namanya? Janur irung iki apa? Bahasa Indonesia. Janur irung ini. Ya kadang bahasa Jawa itu lengkap, bahasa Indonesia tidak ada ya. Lubang hidung ini ya janur irung yang. Akhirnya waing, hajim lah gitu. Makanya itu kan sebenarnya waing itu kan ada satu bukhor itu kalau di sini apa ya? Bukhor itu seperti uap yang ada di otak yang itu akan mengganggu otak. Maka ketika waing itu sebenarnya bukhor itu uap itu keluar. Itu penyakit. Maka kita disunatkan mengucap alhamdulillah. Itu bukhor, ada uap ada di otak. Nah ini begitu sampai di hidung Nabi Adam itu
wahing. Lah, ketika apa roh itu turun sampai ke lisannya, ke mulut beliau, ya, karena sudah wahing, karena sudah lesannya bisa berkata-kata, maka oleh Allah itu dituntun agar mengucap alhamdulillah. Nah, iki lho asale wahing iku. Wajib alhamdulillah. Untuk wahim, wahim meneng tok. Ya. Ternyata ditutup dua tangan. Ya, terus mengucap alhamdulillah. Yang mendengar yarhamu Allah. Yang wahing jawab lagi wa yuslihu balaku. Ya. Ya. Alhamdulillah yarhamukallah wa yuslihu balakum. Ya. Jadi kita jawab. Kadang sing wahing yo meneng tok, pinggirnya meneng bisa. Namun alhamdulillah tidak usah ditungakno. Ya. Karena itu pertama Nabi Adam dituntun langsung oleh Allah agar mengucapkan alhamdulillah. Dijawab sendiri oleh Allah, yarhamuka rabbuka ya ada. Kita tiru. Ya. Ini yang saleh wahing. Ya. Ya, kalau dibuat pendek, asal usul wahing. Baca alhamdulillah ya. Judul ngono ae sak kerap-kerape ngono. Ya. Tumana zalat. Mau ke kari-kari temurun apa ruhu ila sodrihi maring dodoy Nabi Adam. Baru turun ke dadanya. Begitu sampai di dada fa'ajjal. Ya. Moko age-age bergegas sapa Nabi Adam al-qiyamah ingat. Falam yumkin moko ora ngongangaken lahu ing Nabi Adam apa zalika mengkono-mengkono qiyam. Falam yumkin moko ora ngongangaken ing apa qiyam hu ing Nabi Adam. Wa zalika utawi mengkono-ngono ajjalal qiyam falam yumkin hu qauluhu ta'ala dawuh Allah taala wa kanal insanu ajul. Ya. Wa kana lan ono sapa insanu menungso iku ajula, ahli kesusu, tukang kesusu. Ya. Maka ketika sampai di dada setelah lesan sampai ke dada. Loh. Tutuk sampai di dada Nabi Adam iso ndelok, iso ngomong, bisa mendengar, pingin berdiri. Karena rohnya itu cuma sampai di dada, enggak bisa untuk berdiri. Itulah sesuai dengan apa? Firman Allah yaitu wa kanal insanu aju. Manusia itu memang sifatnya sudah terburu-buru. Ya, pingin dang sugi. Ya, pingin dan opo wis, pingin dang rabi. Pingin dan gawe umah. Ya. Pingin dang sembarang wis. Ya, semuanya kesusu, keburu-buru. Ya. Itu watak dasarnya manusia. Maka kalau kita bisa ta'ani, tenang, itu bagus. Ya. Ya Rasulullah itu yang dicontoh. Jangan ajula. Ya. Manis tak jala qabla awanhi wa aqabu bihirmani. Ya, itu kan ada. Barang siapa sudah kesusu atau terburu-buru sebelum waktunya, dia akan firman, akan tertutup, tidak mendapat apa-apa. Ya. Karena ada itu kalam-kalamnya, kalam hikmah itu. Ya. Apa itu? Man sa'at tadbiruhu ahlakahu apa itu? Jiddu. Man sa'at tadbiruhu ahlakahu jiddu. Barang siapa dalam melakukan sesuatu, mau mengerjakan apapun, ya, atau punya apapun yang mau dikerjakan, mau direncanakan, perencanaannya itu kurang matang. Perencanaannya kurang matang. Perhitungannya juga kurang matang. Apalagi tawakalnya juga tidak ahlakahu gitu.
maka kerja kerasnya itu akan mendorong dia ke jurang penyesalan. Wes kesusu. Kesusu soge, korupsi. Ya, bareng ketemu KPK. Nah, kan aman. Ya. Jadi orang-orang itu ya memang begitu. Ya. Jadi wakanal insanu ajula. Jadi dalam alam dulu yang kita tidak kenal sudah diceritakan itu. Tergantung kita iman apa enggak. Kalau Anda ada iman, ya Allah enggak butuh iman Anda. Ya, jangan dikira Allah itu butuh. Ya. Kok enak aku sembahyang, kaenan Gusti Allah, kok enak jare. Ya, sholat itu apapun itu kepentingan kamu sendiri. Ya. Semua manusia itu wis kesusut. Bahkan ya, seperti saya gitu kerja lebadi titip duit di orang itu saham. Wah, pingin dang tahun ngarep dang oleh mana. Padahal setahun itu juga mengurangi umur kita. Ya kesusu ae. Selak umurnya ndang dintekno jarene. Boleh selak oleh duit. Lo aneh manusia itu. Padahal duit sakmono iku gawe tuku umur setahun enggak ada apa-apanya. Lah gitu sih. Andai kan lah, jangan kan cuma dapat 100 tahun, dapat 1 miliar, 2 miliar, tahun depan kamu dapat. Wes kesusu pingin dang tahun ngarep ae. Padahal umur setahun itu enggak ada apa-apanya, uang 1 miliar. Kata itu ya kita sendiri sing ngomong ya bodoh bisa yang ngono iku. Wa kanal insanu ajula. Durung ruhe seburung penuh sik tutuk dodoe wis kate ngadeg. Ya glondong lah ngono ae. Ya. Makanya kita ini sudah ukurannya ae. Ukurannya rezekine itu segitu ya wis ojo pengin gawe Robicon. Wah, gawe mobil-mobil mewah ya. Kuliah di sini. Wah. Ya. Seperti kerja sama saya, nang mondok nang Bait Al Hikmah. Makanan itu sekian, wah, kamarnya sekian. Ya. Yang guling. Ya, enggak usah ajulah. Ya. Nyatanya ini pokok kalau orang sudah tadi ya manis tak jala qabla awanihi yuk ya bu fi riwayatin dikali yuk aku bubu bihirmani. Kayak berarti orang itu loh pingin dapat warisan karena orang tuanya kaya. Orang tuanya dibunuh. Justru dia tak dapat warisan. Ya. Kesusu. Ini Nabi Adam itu kesusu. Katanya ngadeg, so ngadeg glondong. Ya. Falamma wasolat mokani kalan itu mengkobar ruh ila jauhi maring wetenge Nabi Adam isya moko kepingin sapa Nabi Adam atau ama ing panganan. Ketika sampai di perutnya baru pingin makan. Makanya wong mati ndak tahu pingin boleh ndak ana ruh ya. Ruh itu di mana? Tempatnya enggak ruh. Ya. Di mana? Ada di mana? Kalau pergi kemana kita tidak tahu. Qul ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Siapapun ilmuwan siapapun tidak akan bisa akan membahas roh itu. Meskipun Albert Einstein yang katanya punya otak yang paling cerdas, kon bahasa kira roh. Cuma sebatas itu kok kita kagumi. Wong apa yang ada pada diri kita tidak ngerti. Seberapa ilmunya mereka? Ya, orang tercanggih di dunia jadi otaknya. Alah. Ya, mungkin mikir nyamuk, kok enggak nyamuk loh gak kira iso. Kok enggak nyamuk Albert Einstein itu gak kira iso. Ya. Ya bisa menemukan teori macam-macam. Itu memang ada ilmunya. Ya. Tergantung orang itu mau berpikir, mau mendalami apa enggak. Ya, roh itu ada. Kita sudah tidak bisa. Ya, roh itu kayak apa? Enggak bisa. Berletak di mana? Ya enggak tahu.
Ya. Loh itu kan mulai ke otak, baru ke mata. Jadi sampai di perut. Baru sumanta syarot. Moko kari-kari gumelar, roto, melebar, apa ruh fi kulli jasadin dalam sekabehane jasad Nabi Adam. Pasor moga dadi apa jasad, dadi kulahman daging wadaman lan getih wa urukon lan pira-pira otot wa asoban lan apa? Apa iku urat-urat saraf. Ya, urat saraf. Maka ketika ruh itu sudah memenuhi seluruh tubuhnya Nabi Adam, baru tubuhnya Nabi Adam itu menjadi daging, ada darahnya, ada uratnya, ada ototnya. Ya ono belunge pisan. Masya Allah. Ya, enggak tahu kalau itu kan yang dijanin itu empat bulan itu sudah apa? Ono rupa nih misalnya, ada rupanya belum? Tapi sudah ada ruhnya ya, dikasih ruh. Setelah ada roh itu baru tumbuh daging, tumbuh macam-macam kan. Tumbuh ya seperti Nabi Adam persis. Wane asali tanah. Waktu melihat, waktu sampai di mata juga melihat Nabi Adam itu bahwa dirinya tanah yang kering. Tapi begitu roh itu melebar, beliau bangun, semuanya itu menjadi daging. Ada ototnya, otomatis. Makanya manusia kalau sudah ditinggalkan ruh, makan menjadi tanah lah. Subhanallah. Itulah kitab Allah yang agung. Ya, yang kita tidak senang mikirkan yang semacam ini. Ya, ya, mulai apa? Bisa kalau saya ikut-ikutan bahas Megawati, bahas roti gerung, kayak apa aku? Nggak ada urusannya ya. Kita pikirkan apa yang ada pada diri kita ini. Ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu haq. Akan aku perlihatkan oleh Allah itu tanda-tanda kekuasaanku di alam semesta ini wa fi anfusihim dan pada diri manusia itu sendiri. Ya, roh ketika ada pada diri kita, daging itu segar terus. Darah bisa otot bisa bergerak, mata bisa bergerak. Tapi begitu roh itu meninggalkan kita, busuk dan menjadi kembali asal. Ada apa dengan roh? Ya. Itulah yang insan sejati, hakikatul insan ya roh itu. Kok kita itu kok mikir no cangkem, mikir no ini. Sampai direla-rela keluar dari agama Islam. Hanya pingin hidup enak, enak no cangkem, enak no weteng. Ya, kan kita ditipu. Kita itu apa ya, menikmatkan tanah yang ada di diri kita yang kembali kepada roh itu makanannya murah roh itu. Cari ilmu murah kan. Makanan roh itu murah, wiritan, zikir. Itu makanan roh. Baca Quran. Enggak ada biaya. Ya. Tapi lebih pakanane weteng cangkem irung moto kuping iku entek-enteki sembarang. Ya kita memang harus bekerja itu harus. Karena itu kewajiban. Karena apa? Keberlangsungan hidup kita. Karena begitu roh itu masuk ke perut, itu perut ingin makan terus. Enggak mau. Tapi kita harus menjaga. Ojo sampai kita nuruti peruti. Ya, barang dimakan. Karena selain kita harus memberi makan jasad kita harus memikirkan makanan itu. Jangan sampai makanan itu bisa mengotori ruh yang ada pada diri kita, yaitu terdiri dari perkara haram. Ya, ruh aneh begitu masuk blek kabeh jadi daging. Ya, lihat itu. Kalau proses kita kan itu pertama ya berupa sperma, terus muncul jadi darah, satu gumpalan daging, ya, daging ditiupkan ruh, ya,
Maka sempurnanya itu 6 bulan kan. Baru berupa manusia. Begitu ruh masuk, iso ono belunge iso sembarang. Persis apa ini alami Nabi. Wong asale tanah Nabi Adam. Kan mosok ono urate, masa ada apa? Otot, masa ada tulang mong tanah. Begitu ruh masuk. Ya. Makanya ruh itu kalau merubah sesuatu, Masya Allah, dikasih kekuatan oleh Allah yang luar biasa. Ya, makanya wali itu kalau merubah batu itu rohnya itu merubah. Jadi emas, jadilah kamu emas. Jadi emas. Gunung disuruh pindah-pindah. Karena apa? Rohnya itu yang nyetrum. Ya, jadi pada diri kita itu adalah ada sesuatu yang asing, yaitu roh, yang luput dari pandangan kita. Ya mudah-mudahan kita tetap ingat yang semacam ini, ya. Karena ini kabar-kabar yang gaib yang ya bukan dicerna oleh akal, sulit akal mencernanya. Tapi kenyataannya ya begitu. Sebagian itu bisa diteliti lewat apa semakin modern itu akan semakin bisa tampak. Tapi modern sebagaimana apapun tidak bisa akan menyaksikan alat-alat itu tidak akan bisa menyaksikan adanya roh. Roh itu ada kita harus yakin toh. Cuma tanda-tandanya orang lain roh itu hidup menurut doa. Roh itu di mana enggak roh. Ya. Makanya roh itu kalau keluar itu kan ditarik dari kaki. Karena apa? Kaki terakhir kan. Ya. Begitu sampai di mata maka mata itu mengikuti jalannya roh. Karena tadi maksudnya dari keluarnya kono pancet. Duduk mlebu toko gandok metu toko mawon enggak ada aturannya. Makanya matanya orang yang wafat itu pasti agak dongak mendelik. Sunate ditutup apa diginikan agar menutup lagi. Metutno. Ya. Masya Allah ya. Itulah. Memang senang sebenarnya ngaji. Saya loh ya, enggak tahu anak-anak ya enggak tenang. Ya. Jadi bagi anak grup ya wis nge-share ya enggak nge-share kayak apa. Pak grup pokoknya ono sing rame ngono wae grupe. Bahas panganan tau apa ya. Ya apa maneh? Seneng dadi grup tapi enggak tahu ngaji. Ya. Ya wis biar wis. Ya apa maneh? Pokok mudah-mudahan mau ngaji kepada yang lain. Ya. Dan mereka-mereka enggak ngerti fikih barang enggak ngerti. Caranya wudu banyak enggak ngerti, caranya tayamum enggak ngerti. Salat banyak yang enggak. Ya. Tapi kalau sudah ngomong politik, ngomong dunia, waduh, top itu. Hebat itu ya. Ya enggak apa-apa. Tapi ya sekedarnya saja. Ini ngomong masalah ruh. Ya, nanti ada malaikat, ya ruh. Terus ruh itu nanti keluarnya pamitan. Sembarang ngono ya. Ya. Itulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakati wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajat ilaihi falatun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajat ilaihi falatun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajat ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.